Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobusta, ngobrol santai tapi nyata. Ngobusta kali ini akan menceritakan kisah nyata yang dialami sendiri oleh Mbak Kurnia Latifasari. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari sama-sama kita saksikan. Ini adalah kisah nyata yang kualami sendiri. Aku telah tinggal di kontrakan itu sudah lama. Dari aku masih sendiri sampai aku sudah bersuami. Kurang lebih 4 tahun lamanya. Aku tinggal di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Barito Kuala. Awal tahun 2022, di bulan Februari, aku telah melahirkan anak keduaku. Awalnya semua berjalan dengan lancar, dari lahiran sampai anakku memasuki umur 2 bulan. Di mana bayi seusia itu sudah mulai bisa melihat, tapi masih belum terlalu jelas. Semenjak anak keduaku lahir, aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku di sebuah perusahaan retail. Kurang lebih 6 tahun sudah aku bekerja sama dengan perusahaan itu. Aku rasa sudah cukup sampai di sini, karena aku ingin merasakan menjadi ibu seutuhnya. Terlebih karena aku menyesal melihat anak pertamaku lebih dekat dengan mertua daripada diriku, karena aku tinggal bekerja dan anak pertamaku tidak tinggal serumah denganku. Di kontrakan ini aku tinggal bertiga saja, aku, suami, dan anak keduaku. Memasuki umur 2 bulan, anakku selalu rewel. Di atas jam 8 malam, anakku selalu menangis hingga sampai adzan subuh berkumandang. Rentetan peristiwa itu terus terjadi kurang lebih sampai sebulan. Akibatnya aku dan suami jadi kurang istirahat. Malam harus bergadang dan siang banyak pekerjaan. Di siang hari, anakku tidur sangat lelap. Mungkin karena kelelahan, karena selalu menangis tiap malam. Aku sudah mencoba melantunkan ayat Al-Quran, mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran lewat HP, tapi tetap saja anakku menangis. Kecuali aku gendong, baru anakku mau tidur. Tapi kalau aku letakkan di kasur, beberapa saat dia pasti terbangun dan menangis seperti orang yang ketakutan. Karena hal itu terus terjadi, aku mulai yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya aku mencari informasi ke kerabat dan tetangga tentang orang pintar yang mungkin bisa mengerti perihal yang kualami. Pertama, aku diajak adik iparku ke tempat bapak-bapak yang dikenal bisa memberi air atau hal semacam itu. Sesampainya di sana, beliau bilang kalau anakku hanya menangis biasa karena sering masuk angin. Cuman beliau juga berpesan agar aku jangan terlalu sering keluar rumah, apalagi malam hari. Pamali katanya, menjelang senja juga aku harus sudah di dalam rumah, mengunci pintu dan jendela dengan rapat. Jemuran pakaian harus sudah dibawa masuk. Beliau juga memberi air putih yang sudah dibacai dan disuruh untuk dipakai setiap memandikan anakku. Sepulang dari tempat itu, tidak ada perubahan menurutku. Tetap saja anakku menangis seperti biasanya. Padahal sudah kuturuti semua wejangan dari bapak itu. Beberapa hari setelah itu, kebetulan ada tanteku bertamu ke rumah. Katanya mau ke tempat orang pintar di dekat sini. Jadi dia sekalian mampir menjengukku. Tanteku bilang sering berobat ke situ karena pamanku terkena santet. Memang tidak langsung sembuh, tapi setiap berobat ke sana, pamanku menjadi lebih mendingan. Mendengar hal itu, aku pun bercerita perihal anakku yang rewel pada tanteku. Akhirnya tanteku memutuskan untuk sekalian menanyakan permasalahanku kepada orang pintar itu nanti ketika sampai di sana. Tidak berselang lama, tanteku pamit. Katanya mau ke tempat itu dulu, takut kesorean, khawatir pada pamanku di rumah. Sesampainya di sana, notif WA masuk di HP-ku yang isinya orangnya mau minta fotokan depan rumahku. Aku lantas bergegas keluar rumah
sembari membawa HP-ku untuk memfoto dan langsung mengirimkan foto itu kepada tante. Selang beberapa lama, tanteku datang lagi sehabis dari tempat itu, sambil membawakan air bacaan dari orang pintar itu. Namun ada satu hal yang membuatku tercengang. Tanteku bilang sehabis menerima foto depan rumahku, orang pintar itu melihat sesosok perempuan berambut panjang. Dan kemungkinan besar sosok itulah yang setiap malam mengusik ketenangan anakku. Mendengar hal itu, bulu kuduku bergidik ngeri. Ternyata benar dugaanku selama ini. Ada yang tidak beres. Memang beberapa tahun yang lalu aku pernah mendapati hal-hal mistis semacam itu. Pernah pas pulang kerja aku posisi lagi sendiri diketawain Kunti. Tapi itu sudah lama sekali. Kupikir semua itu tidak sampai mengganggu atau bahkan ikut masuk ke dalam rumah. Ternyata aku keliru. Dia bahkan suka mengganggu anakku. Malamnya setelah diberi air titipan guru dari tanteku, anakku sudah mulai tenang. Tidur nyenyak, bangun hanya cuma minta susu. Sebentar itu tidur lagi. Tapi sayangnya semua ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seakan aku hanya diberi waktu beberapa hari untuk tidur pulas. Malam keempat anakku rewel lagi. Bahkan tangisannya lebih parah dari malam-malam biasanya. Ia terus menangis sampai suaranya parau. Saat itu suamiku shift kerja malam. Jadi dia belum pulang saat anakku menangis. Tidak lama setelah aku mengumpat kata-kata kasar pada Kunti, tiba-tiba bulu kuduku merinding. Leherku terasa dingin, seperti ada tiupan angin yang berhembus. Tak kuhiraukan itu semua. Aku tidak boleh takut, pikirku. Kupeluk erat bayiku sambil membaca surat-surat pendek yang kuhafal. Sesekali aku membaca ta'awudz sambil kutepuk leher dan pundakku, berharap keadaan kembali membaik dan meyakinkan diri agar tidak takut. Syukurlah rasa dingin itu tidak berlangsung lama. Anakku akhirnya mau tidur dalam pelukanku. Aku menyender di dinding kamar sambil memeluk anakku. Nafasku tersengal-sengal, tak terasa air mata menetes, peluhku bercucuran. Malam terasa berjalan sangat lama, sampai akhirnya suamiku pulang kerja. Aku baru merasa tenang setelah kepulangan suamiku. Kami bergantian menggendong anakku agar tetap tidur hingga pagi. Karena sehabis kejadian itu suamiku berinisiatif agar kami menginap di tempat iparku. Kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dan suaminya juga mengizinkan kami sementara tinggal di sana sampai suasananya membaik. Selain juga takut psikis anakku terganggu. Sudah seminggu tinggal di tempat ipar. Alhamdulillah anakku selalu tidur pulas, tidak pernah menangis seperti di kontrakanku. Hanya saja badannya masih cenderung panas. Aku lega, berarti memang rumah itulah masalahnya. Lantas aku dan suami berpikir untuk pindah. Namun semuanya juga perlu waktu. Terlebih masalah tempat dan biaya rumah yang harus sesuai budget. Mertuaku memberi saran agar anakku diberi gelang benggel dan gelang benang hitam. Mertuaku juga membuatkan seperti semacam sesajen sederhana, seperti adat Banjar pada umumnya. Kopi manis, kopi pahit, susu, air putih, bubur merah, dan bubur putih. Semua itu diletakkan dalam cangkir kecil dan piring. Diletakkan dalam kontrakanku, ditaruh di pojokan. Tidak lupa juga adat-adat yang lain, seperti menggantung sajen di atas sekitar rumah yang terbuat dari anyaman batang pohon pisang. Diberi bubur juga sedikit, uang koin, rokok dari gulungan daun, telur ayam kampung, dan ditambah lainnya. Besoknya suamiku disuruh melarutkan semacam sajen di aliran sungai. Bahasa Banjarnya melabuh, dan air kembangnya diambil sedikit untuk dipakai campuran anakku mandi. Semua itu dilakukan mertuaku karena dia percaya dan meyakini jika semua itu sudah dilakukan, anakku tidak akan diganggu lagi. Garis besarnya itu semua adalah adat turun-temurun dari mertuaku. Sedangkan aku dan keluargaku tidak pernah melakukan hal semacam itu. Aku hanya manut saja
agar tidak ada cekcok di antara kedua keluarga. Kembali lagi, itu semua dilakukan demi kebaikan anakku. Rumah kontrakanku dibiarkan selama beberapa hari setelah peletakan sajen. Hari kelima, kami memutuskan untuk tidur di kontrakan lagi, berharap gangguan itu sudah hilang, agar kami tidak perlu repot-repot untuk pindah. Sore di hari kelima, kami bertiga memutuskan untuk tidur di kontrakan, bergegas pulang agar tidak keduluan senja. Takut ada makhluk lain dari luar yang ngikut-ngikut. Sesampainya di rumah kontrakan, hawa lembab mulai terasa. Karena terlalu lama ditinggal, rumah ini semakin terasa asing dan kumuh. Ditambah ruang kontrakan yang sempit, hanya terdiri dari satu buah ruang tamu, satu kamar, dapur dan WC. Namun walau sempit begini, kalau malam hawanya terasa mencekam. Terlebih kalau saat berduaan saja dengan anakku. Aku merasa ruangannya terlalu besar. Bahkan untuk jalan ke WC pun aku berpikir dua kali. Kulihat semua sesajen seperti sudah diacak-acak. Kalau mertuaku bilang itu karena penghuni rumah yang memakannya. Tapi aku rasa tikus pun ikut memakan juga. Waktu itu masih sore, tapi raut muka anakku sudah nampak terlihat merasa takut. Entah mungkin karena kelelahan, pikirku. Aku sangat berharap malam ini tidak ada drama tangisan lagi. Aku takut mengganggu tetangga yang lain. Meski sering kutanya, katanya mereka tidak keberatan. Tapi aku tetap saja merasa tidak enak. Habis maghrib anakku tidur pulas dalam ayunan, sambil ku dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran melalui HP. Aku berharap dengan ini dia bisa tidur dengan lelap. Sesekali di dalam hatiku aku berkata, semua syarat sudah dipenuhi, jadi tolong jangan ganggu anakku lagi. Aku dan suamiku masih bergantian tidur. Aku mengambil giliran pertama karena aku sudah merasa sangat ngantuk. Hal itu sudah sering kami lakukan semenjak teror makhluk halus itu. Jam pukul 1 malam, anakku tiba-tiba terbangun dan menangis. Segera aku buatkan susu untuknya. Sehabis minum, ternyata anakku tak juga kunjung tidur. Matanya terus menatap ke atas, seperti melihat sesuatu. Aku berusaha mengalihkan perhatiannya agar dia fokus kepadaku. Tapi bukannya teralihkan, anakku malah menangis sesenggukan dengan mata tertutup, seakan enggan dan takut untuk melihat. Pikiranku mulai kacau. Aku yakin pasti hal yang sama terulang lagi. Suamiku berusaha menenangkan anakku sambil digendong dan diajak bicara, tapi hasilnya nihil. Anakku tetap saja menangis terus-menerus tanpa mau membuka matanya. Hampir 2 jam anakku tidak berhenti menangis. Akhirnya gantian aku yang menggendong, sambil kubuatkan lagi susu untuk anakku. Lama-kelamaan akhirnya dia mau tertidur sambil menyusu. Mungkin dia sudah sangat lelah karena sudah menangis terlalu lama. Karena takut terbangun, akhirnya aku putuskan untuk membiarkan anakku tidur di gendongan sampai pagi. Sambil bersandar pada dinding kamar, sesekali ketika aku merasa penat, suamiku yang ambil alih sebentar. Aku dan suami berunding untuk mencari orang pintar lain yang mungkin bisa membantu. Alhamdulillah paginya adik iparku dapat informasi ada orang pintar di tempat lain. Cukup jauh memang, tapi tetap aku datangi karena ingin masalah ini cepat berakhir. Siangnya aku dan adik iparku berangkat menggunakan motor. Aku selalu mengajaknya karena memang dia tahu tempatnya, dan aku juga merasa lebih nyaman dengan dia daripada berangkat dengan suamiku sendiri. Kami menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan menuju tempat itu. Memang lumayan jauh daripada tempat yang aku datangi sebelumnya. Tapi tidak apa, aku terus berharap semoga di tempat ini semuanya bisa berakhir. Sesampainya di tempat itu, beliau sedang menerima tamu lain. Jadi kami menunggu di teras rumah. Tidak berselang lama, akhirnya giliran kami pun tiba. Kami dipersilakan masuk ke dalam rumahnya. Bapak itu tersenyum melihat kami. Sesekali dia tertawa melihat ke arah pintu luar. Anakmu,
Iya Pak, ini anak saya. Sudah berapa tempat yang kamu datangi untuk minta air? Dia sambil terkekeh. 2 tempat Pak. Aku bingung kenapa bisa bapak ini tahu. Apa dia juga tahu kalau aku sedang bicara dalam hati? Entahlah. Kasihan anakmu nangis terus. Jangan nangis lagi ya Nduk. Orangnya gak berani masuk ke rumahku kok. Orangnya siapa? Bukannya kami hanya bertiga kemari, batinku. Dia tertawa sambil menatapku. Wanita berambut panjang itu selalu mengikutimu kemanapun kamu dan anakmu pergi. Bahkan dia juga ikut ke sini. Tapi begitu melihatku, dia lari. Apa sejenis kuntilanak ya Pak? Tanyaku penuh semangat. Iya nak, bisa dibilang begitu. Kemarin waktu kamu minta air di tempat lain, dibilangin apa katanya penyebab anakmu rewel? Ada yang bilang sakit perut karena masuk angin Pak. Ada juga yang bilang karena diganggu sejenis kuntilanak Pak. Sakit perut? Mungkin dia takut memberitahumu kebenarannya. Asal kamu tahu, anakmu ini mau dibawa. Dia suka sama anakmu. Untungnya kamu cepat bawa dia ke sini. Kasihan anakmu loh. Nangis terus, nanti psikisnya terganggu. Gak bagus buat bayi kalau sering nangis. Sesekali Pak Yono menatap anakku sambil mengajaknya bercanda. Anakku cenderung tersenyum. Mungkin dia merasa nyaman di sini. Kemudian anakku digendong Pak Yono beberapa saat sambil membacakan sesuatu ke telinganya dan diberi olesan seperti wewangian. Tak lupa juga dia sematkan peniti pada baju dan celana anakku. Peniti ini jangan dilepas ya nak. Kalau habis mandi ganti baju, penitinya dipasang lagi di baju dan celananya. Ini fungsinya supaya tidak ada yang berani menyentuh anakmu. Dia juga memberi sebotol air dengan bacaan untuk dicampurkan di minuman susu formula anakku, seperti air yang biasa sudah aku terima dari orang pintar yang sebelum-sebelumnya. Aku juga tidak lupa meminta nomor HP bapak itu. Takut ada sesuatu hal terjadi lagi, jadi aku bisa langsung menghubungi. Sepulang dari situ aku bergidik ngeri sendiri mengingat ucapan bapak itu yang katanya anakku mau dibawa. Aku sangat takut kehilangan anakku. Meski ini anak yang kedua, tetap saja aku menyayangi keduanya tanpa berat sebelah. Sepanjang perjalanan pulang, aku memandangi anakku yang tertidur pulas di pelukan. Tak terasa, air mataku menetes. Tak bisa kubayangkan selama ini, setiap malam dia selalu menangis ketakutan. Tak terasa air mataku menetes. Tak bisa kubayangkan selama ini setiap malam dia selalu menangis ketakutan, selalu diteror. Tapi tidak ada yang bisa anakku lakukan selain menangis. Sedang aku selama ini tidak mengerti arti tangisannya. Semoga ini yang terakhir ya kak. Kasihan banget anakmu, ujar adik iparku sambil membawa motor. Iya, amin cah. Sepulang dari tempat itu, hatiku masih was-was, takut akan kenyataan yang terjadi malam ini. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan selain berharap dan terus memohon kepada Allah untuk perlindungan anakku. Bagaimana? Kenapa sama Dira? Tanya suamiku dengan ratapan cemas. Kurang lebih sama seperti yang dikatakan tanteku itu, ada yang mengganggu, tuturku pada suami. Lalu ku ceritakan semuanya dengan seksama pada suamiku. Tidak ada cerita yang kulewatkan sedikit pun. Tapi kalau tidak mempan juga bagaimana solusinya? Kasihan anak kita. Sampai kapan dia begitu? Sudah 3 orang yang mengobati. Tanyaku pada suami. Mau tidak mau kita harus pindah. Mau bagaimana lagi? Kasihan anak kita, sahut suamiku. Aku lega mendengar jawaban suamiku. Setidaknya sudah ada rencana ke depannya akan seperti apa.
Meskipun kami berharapnya tidak harus sampai pindah rumah. Siang berganti malam, rasa takut mulai menghantui, seperti akan berperang dengan musuh. Hanya saja musuhnya tak kasat mata. Tak hentinya aku memandangi anakku yang sedang terlelap di ayunan dengan posisi setengah duduk. Anakku biasanya sangat nyaman tidur dengan posisi seperti itu. Di rumah iparku biasanya dia bisa tertidur pulas hingga 5 jam lebih jika diayun dengan posisi dipukung. Memasuki waktu isya, anakku ternyata bangun. Aku bergegas menuju dapur untuk membuatkan susu. Aku berharap anakku langsung kembali tidur setelah ku beri minum. Tapi sayangnya dia sudah lebih dulu menangis. Susu yang kubuatkan pun tak mau disentuh olehnya. Aku panik padahal ini bukan kali pertama. Hanya saja aku setengah putus asa kalau nyatanya yang ini juga tidak mempan. Anakku sudah kugendong, tapi tetap saja menangis. Saat itu tiba-tiba aku teringat Pak Yono, lalu bergegas mengambil HP dan mengirim pesan padanya. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu. Saya yang tadi siang datang ke rumah Bapak. Ini anak saya masih menangis Pak. Kira-kira kenapa ya? 1 jam sudah berlalu, namun belum ada balasan pesan dari Pak Yono. Karena tidak sabar, lantas kukirim pesan lagi berupa potongan video saat anakku menangis di gendongan suamiku. Beberapa jam kemudian bunyi notif pesan terdengar. Aku langsung bergegas untuk melihat pesan dari siapa. Ternyata balasan dari Pak Yono. Aduh, sulit nak. Ternyata bukan cuma Kunti yang ada di rumahmu. Banyak sekali makhluk jahil yang mengganggunya. Balasan dari Pak Yono. Aku tercengang. Banyak. Satu saja rasanya aku sudah putus asa. Ini malah bertambah lagi. Astaga, rumah apa ini sebenarnya? Begini saja, coba taburin biji kacang hijau sebanyak 1 kilo di sekeliling rumah. Jangan lupa biji kacang hijau itu sudah dilumuri minyak funbo sambil dibacakan sholawat. Titah Pak Yono. Dengan cepat ku balas pesannya. Minyak funbo itu seperti apa ya Pak? Nyarinya di mana? Tanyaku kebingungan. Di tempat kosmetik biasanya ada nak. Coba cari saja. Insya Allah atas izinnya. Mungkin dengan cara itu mereka mau pergi. Awalnya aku dan suami berniat untuk mencari syarat itu. Tapi minyak itu sangatlah sulit dicari. Bahkan bentuknya saja aku tidak tahu. Aku segan kalau harus menanyakan lebih rinci kepada Pak Yono. Apa kita pindah saja ya? Susah sekali mencari minyak seperti itu. Aku tidak tahu bagaimana bentuknya. Tanyaku pada suami. Ya sudah, kita pindah saja. Atau kalau malam ini juga kita ke rumah adikku. Tidur di situ dulu sementara. Dan kita akan mencari rumah sewa yang baru. Masalahnya, kalaupun kita kerjakan itu, belum tentu juga mempan. Daripada kita berlama-lama di sini, kasihan anak kita. Kata suamiku meyakinkan. Benar juga kata suamiku. Sampai kapan anakku harus jadi beban percobaan yang setiap habis melakukan pengobatan, kami harus pulang ke rumah lagi untuk memastikan anakku masih menangis atau tidak. Besok pagi saja ke situ. Ini sudah tengah malam. Kasihan juga Dira dibawa keluar. Pak Mali bayi diajak keluar malam-malam. Padahal aku sangat ingin malam ini juga pergi ke sana. Tapi mengingat ini sudah larut malam, aku terpaksa harus bersabar menanti terbitnya matahari. Kusuruh suamiku tidur, sedang aku berdiri sambil menenangkan anakku yang masih menangis sesenggukan. Aku yakin tak lama lagi anakku pasti tertidur karena kelelahan menangis. Paginya suamiku terbangun dengan nafas tersengal. Dia langsung menatapku dengan tatapan khawatir. Suamiku bilang dia mimpi aneh, namun terasa nyata. Sebelum bercerita, dia berusaha mengendalikan nafas dan meminta segelas air untuk minum. Ia masih termenung
sambil berusaha memahami apa yang barusan dia mimpikan. Aku mimpi lagi gendong Dira sambil jalan-jalan. Tiba-tiba di sampingku ada Kunti sama Tuyul. Jelas suamiku dengan perasaan takut. Bukan itu saja, suamiku juga menceritakan sesuatu yang bahkan tidak masuk di nalar. Entah itu kebetulan atau memang seperti sebuah ancaman. Mereka menarikku sambil seperti ingin merebut anak kita. Habis itu dia bicara, "Jangan pindah, kami tidak mau berpisah dengan anakmu. Kami ingin ikut." Mataku terbelalak mendengarkan suamiku bercerita. Aku merasa takut setelahnya. Bagaimana jika ini memang bukan hanya mimpi? Sepertinya dia mendengarkan pembicaraan kita tadi malam. Makanya kamu dimimpin seperti itu, ucapku dengan penuh waspada. Setelah bercerita panjang lebar, akhirnya hari itu juga kami memutuskan untuk pindah. Kami bergegas pergi ke rumah adik iparku sambil membawa beberapa baju tambahan. Sementara kami harus tinggal di sana untuk mengamankan anakku sampai kami menemukan tempat tinggal baru yang lebih baik. Tak terasa sudah 1 bulan lebih kami menumpang tidur di tempat ipar. Rasanya agak canggung, takut merepotkan dan lain-lain. Tapi tidak ada cara lain selain harus menginap, karena mencari tempat tinggal baru tidak semudah yang difikirkan. Setiap hari aku selalu mencari info di FB tentang rumah yang disewakan sekitaran dekat sini, berharap agar tidak jauh memindahkan barang. Akhirnya, setelah sekian lama aku menemukan bahwa ada perumahan yang disewakan, hanya berbeda blok dengan iparku. Alhamdulillah, tentunya kami bisa pindah juga. Setelah semua dirasa rumahnya baik dan kami sudah sepakat, barulah si pemilik rumah bilang kalau rumah ini dari awal dibuat belum pernah ditinggali sekalipun. Ini juga kemungkinan besar tidak berbeda jauh dengan rumahku yang dulu. Tapi karena sudah deal dari awal, aku tidak bisa membatalkan sepihak. Mau tidak mau, kami harus mencoba tinggal dulu dan berharap semoga rumah ini nyaman ditempati. Aku dan suami akhirnya mulai membersihkan rumah itu. Rumah itu sangat lembab, sangat kotor, bekas cat di mana-mana. Memang seperti belum pernah ditempati sama sekali. Hari ketiga setelah rumah sudah dibersihkan, baru kami bisa memindahkan barang-barang yang dikontrakan lama. Sedikit demi sedikit kami mengangkut menggunakan sepeda motor. Di hari keempat, suami iparku juga turut membantu memindahkan barang-barang kami. Karena melihat kami berdua kesusahan, dia juga mengajak tetangganya, namanya Fahmi. Saat sampai di kontrakan lama, Fahmi tertegun melihat pohon mangga di sisi kanannya. Lantas ia bergumam, "Sepertinya dulu si Kunti itu tinggal di sini. Tugasnya." Suamiku yang mendengar hanya tersenyum. Fahmi termasuk orang yang diberi kelebihan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Saat masuk ke kontrakan kami, Fahmi tidak banyak bicara. Beliau fokus membantu mengangkat dan membawa barang-barang kami keluar. Tidak lama Fahmi bilang kebelet mau pipis dan mau menumpang ke toilet kontrakan rumah kami. Suamiku mengiyakan dan menunjukkan tempatnya. Tiba-tiba Fahmi terkejut sendiri dan setengah berlari menuju ke depan rumah. "Tidak jadilah aku kencing di rumahmu, nanti saja selesai pindahan," katanya. "Kenapa Om?" tanya suamiku keheranan. "Nantilah aku cerita kalau sudah selesai pindahan," jawab Fahmi sambil kembali membantu mengangkat barang-barang. Setelah selesai menyiapkan barang terakhir, berpesan agar suamiku berniat dan berdoa di dalam hati juga bersolawat. "Jangan lupa berdoa, semoga rezeki kamu di rumah yang baru nanti lebih besar dari rumah yang ini. Niatkan juga mudahan yang tinggal di sini sekiranya jangan sampai ngikut lagi. Lalu bacakan sholawat," ucap Fahmi dengan penuh perhatian. Setelah itu kami berempat pergi ke rumah sewaan yang baru. Sesampainya disitulah
Baru Fahmi mau bercerita perihal yang dia lihat di dalam toilet tadi. "Kenapa tadi nggak jadi pipis di sana?" tanya suami iparku dengan penasaran. "Oh iya, lupa. Jadi tadi itu pas aku mau ke toilet, aku kaget lihat sosok gede banget memenuhi toilet, bahkan lebih tinggi dari rumah. Ya aku nggak beranilah pipis lihat yang gituan," Fahmi dengan nada santai. "Astaga, semacam genderuwo kah tanya suamiku. "Iya, bisa dibilang begitu. Tapi sebenarnya dia tidak mengganggu. Dia hanya diam di toilet. Sepertinya bukan dia yang mengganggu anakmu," sahut Fahmi sambil menyalakan rokok di tangannya. "Nanti pas sudah selesai dan rumah ini sudah rapi, sebaiknya Dira jangan dulu dibawa kemari. Biar ayahnya saja sendiri tidur di sini." "Kenapa harus begitu Gak bisa langsung pindah aja kah?" tanya suamiku yang mungkin merasa keberatan dengan saran itu. "Supaya rumah ini jadi hawa kemanusiaan. Ini kan belum pernah ditempati. Jadi kamu dulu, daripada nanti anakmu diganggu lagi. Kan gak mungkin pindah lagi," jelas Fahmi. Bilang di rumah yang sekarang sebenarnya juga ada penghuninya. Hanya saja belum tahu seperti apa sifatnya. Karena setiap rumah memang pasti ada yang menunggu. Apalagi ini belum pernah ditempati katanya. Akhirnya suamiku mau menuruti saran Fahmi. Dia mau menginap sendiri. Lalu keesokan harinya kami mengadakan acara syukuran seadanya. Sebelum membawa anakku masuk ke rumah, tidak lupa mertua menyusupkan beberapa butir beras di kepala anakku lalu ditutupi topi. Katanya setiap datang ke tempat yang baru harus seperti itu. Akhirnya malam ini kami mulai tidur di rumah yang baru. Sepanjang malam aku merasa masih takut karena masih belum terbiasa. Hawa-hawa lembab juga masih dirasa. Tapi alhamdulillah anakku tidak menunjukkan tanda-tanda gelisah. Malam-malam pun berlalu sudah. Sekali lagi ku ucapkan alhamdulillah dan rasa syukur teramat dalam karena anakku sudah tidak rewel lagi. Memang kadang anakku sering memandang ke pojokan pintu dan sudut-sudut tertentu. Bahkan kadang sesekali anakku tertawa sendiri sambil memandang pintu saat aku hendak memasukkannya ke ayunan. Kejadian itu sering terjadi di saat aku hanya berduaan saja dengan anakku. Hanya saja aku tidak mempermasalahkan. Karena lagi pula anakku tidak menangis, berarti mereka tidak menggangguku. Pikirku berusaha tenang dan bersikap seolah tidak tahu.